Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yesus berkata kepada para muridnya dalam Injil hari ini, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga ketika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus memakai sesuatu yang sangat sederhana dan nyata untuk menggambarkan pengajarannya tentang kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menggunakan tunas pada pohon ara dan juga pohon yang lain. Ketika daunnya mulai muncul, semua orang langsung tahu bahwa musim panas sebentar lagi akan tiba. Begitu juga dengan tanda-tanda akhir zaman yang Yesus sebutkan sebelum ayat ini, yakni peperangan, gempa bumi, kelaparan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Hal ini bukan untuk menjadikan kita takut, melainkan untuk membuat kita sadar dan siap bagi kehadiran kita di tengah dunia ini. Kita sadar dan siap serta waspada. Pertanyaan buat kita, apakah kita peka untuk membaca tunas-tunas yang tumbuh pada zaman ini? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa bahwa kerajaan Allah itu semakin dekat? Kata dekat di sini bukan hanya secara waktu, tetapi juga makna kehadiran. Setiap kali ada penderitaan, ketidakadilan, dan kekacauan, justru disitulah kerajaan Allah sedang tumbuh. Tunasnya mulai muncul. Karena Yesus sendiri berkata bahwa kerajaan itu datang di tengah-tengah penderitaan dan salib. Jadi di balik berita buruk yang kita lihat setiap hari, ada kabar baik bahwa Yesus sedang datang. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada bagian Injil hari ini juga dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu. Banyak orang bingung dengan kalimat ini. Apakah Yesus salah bernubuat? Yesus salah meramal? Sebenarnya tidak. Angkatan ini bisa dimengerti sebagai angkatan yang melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, termasuk pada saat kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi yang menjadi bayangan dari akhir zaman itu. Atau secara lebih luas, umat manusia selalu hidup
di angkatan yang melihat tanda-tanda itu, karena dari abad pertama sampai sekarang, tanda-tanda itu terus ada. Intinya demikian, bahwa janji Yesus pasti digenapi dalam generasi yang ditentukannya. Maka yang kekal hanyalah firman Allah. Ayat penutup dari bacaan hari ini sangat menghibur sekaligus menegur kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini, entah itu harta, jabatan, popularitas, bahkan institusi besar, pada akhirnya akan lenyap. Yang tetap berdiri kokoh hanyalah firman Tuhan. Maka semakin dekat akhir zaman, semakin kita diajak untuk terus berpaut hanya pada firman-Nya. Hidup di dalamnya, taat kepadanya, dan memberitakan firman itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika kita cemas melihat berita dunia, apa yang terjadi hari-hari ini, ingatlah, ini tunas-tunasnya kerajaan Allah itu tumbuh. Yesus sedang datang. Maka jangan takut, tapi bangkit dan angkatlah kepalamu. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku kejar yang akan berlalu bersama langit dan bumi ini? Apa yang sementara aku kejar? Aku usahakan setiap hari. Dan aku berjuang supaya mendapatkan itu. Kita masih ada di dunia ini. Terus berjuang, terus bekerja, terus melayani. Tetapi jangan lupa, ada hidup kekal yang mau kita perjuangkan. Maka hidupilah hari ini seolah-olah firman Tuhan adalah satu-satunya yang benar dan berharga serta kekal. Maka mari kita minta rahmat Allah supaya membuat mata hati kita ini peka melihat tanda-tanda zaman. Dan jangan biarkan kita terlena oleh yang sementara saja. Semoga kita ditarik untuk mendekat kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang adalah pribadi Kristus sendiri, yang sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, memberkati kita setiap hari, sehingga kita dengan tegak kepala boleh menyaksikan datangnya Tuhan itu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga permenungan ini memberkati dan meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.